يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga keberkahan umur untuk kita kembali duduk bersama, belajar bersama, mengkaji kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, yaitu penjelasan terkait pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yang mana tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita membahas kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, di mana kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan akidah. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan pembahasan tafsir surah-surah pendek. Dan pada pembahasan yang kedua terkait dengan bab akidah ini, kita sudah masuk kepada pembahasan terkait dengan rukun iman. Dan pembahasan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah terkait dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini biidznillah ta'ala kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah dan juga beriman dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan yang lalu sebetulnya kita sudah masuk pada muqaddimah pembahasan terkait iman kepada para rasul. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa iman kepada kitab Allah itu kita harus beriman yang sifatnya secara global dan yang sifatnya secara terperinci. Begitu juga beriman dengan para rasul. Kita diperintahkan untuk beriman yang sifatnya global, dalam arti bahwa Allah menjelaskan kepada kita akan adanya para nabi dan rasul.
Dan juga kita diperintahkan untuk beriman kepada mereka yang sifatnya secara terperinci. Misal Allah sebutkan bahwa jumlah para nabi dan rasul itu ada 25. Itu yang dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Namun juga dijelaskan secara global bahwa jumlah para nabi dan rasul itu jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya sekedar 25. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsus 'alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka para nabi dan rasul, man qasasna 'alaik. Sebagian mereka kami kisahkan, kami kabarkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa minhum lam naqsus 'alaik, dan sebagiannya tidak kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Maka kita imani secara global. Karena ada para nabi dan rasul yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kita harus imani bahwa nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Namun ada juga yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa jumlah mereka adalah 25. Maka kita juga imani. Dan sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, di antara pelajaran paling agung dari firman Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik, bahwa la takun hammaka masyhurun bainan nas. Minhum man qasasna 'alaik. Kita sudah jelaskan bahwa di antara faidah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa jangan sampai obsesi utama kita menjadi orang yang terkenal di antara banyak manusia. Karena para nabi dan rasul pun ada yang tidak Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Ya, jangan jadi orang yang segala sesuatunya harus divalidasi oleh orang lain. Jangan jadi orang yang selalu ingin dikenal oleh banyak orang. Cukuplah kita menjadi orang-orang yang selalu nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena seringnya kita duduk di majelis ilmu. Biarlah kita tidak terkenal di dunia ini, yang penting kita terkenal di penduduk langit sana. Maka lihat, di sini kata para ulama memberikan sebuah faidah kepada kita, para nabi dan rasul saja ada yang Allah kisahkan, ada Allah sebutkan, ada yang tidak Allah sebutkan. Maka jangan menjadikan obsesi utama kita bagaimana kita menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal di tengah-tengah manusia. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis hafizahullahu taala juga menjelaskan kepada kita. Kata beliau, walladzina dzukiru bi asma'ihim minal anbiya fil Qur'anil Karim 25 nabiyya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa jumlah para nabi dan rasul ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlahnya cukup 25 yang diceritakan dan Allah kabarkan nama-nama mereka secara terperinci. Lakin hunaka anbiya'un akharun wa rusulun lam tudkar asma'uhum. Namun juga di sana ada para nabi yang lain, para rasul yang lain yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Maka yang seperti ini pun kita imani secara global. Faman dzukirat asma'uhum minal anbiya nu'minu bihim tafsila. Barang siapa yang disebutkan nama-nama mereka dari para nabi yang 25 tadi, maka kita imani secara terperinci. Wa man dzukirat tafasilu da'watihim wa akhbarihim ma'a umamihim nu'minu biha tafsilan kama waradat. Begitu juga ketika Allah kabarkan ya tentang perincian dakwahnya para nabi dan rasul secara terperinci kepada umat-umat mereka,
maka kita imani juga secara terperinci. Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah jelaskan kisahnya di dalam Al-Quran secara terperinci, bagaimana perjuangan dakwah beliau kepada Fir'aun. Allah kisahkan tentang kisah Nabi Isa. Kisahnya Allah jelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau berdakwah 950 tahun kepada umatnya, namun tak ada satupun yang mau mengikuti dakwahnya. Ini kan Allah jelaskan di dalam Al-Quran secara apa? Terperinci. Kisahnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Saleh, Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Tapi tidak semua para nabi dan rasul Allah kisahkan kisah mereka secara detail, secara terperinci di dalam Al-Quran. Namun tugas kita tetap kita imani, baik yang Allah sebutkan secara terperinci atau yang Allah tidak sebutkan secara terperinci. Ini konsekuensi daripada iman kepada para nabi dan rasul. Ya. Termasuk apa? Mimma ja'at akhbaruhum mufassalah wa ba'duhum aktsaru tafsilan min ba'd. Ya, di antara para nabi dan rasul itu ada yang diceritakan secara detail oleh Allah, ada yang tidak diceritakan secara detail. Fa kullu hadhihi tafasil nu'minu biha kama ja'at fi kitabillahi azza wajalla. Maka tugas kita adalah mengimani kabar-kabar, kisah-kisah para nabi bersama umatnya secara terperinci di dalam Al-Quran. Kemudian di antara konsekuensi kita juga ketika kita katakan kita beriman kepada para nabi dan rasul, wa aidan ma jaa min dzalika fi sunnati nu'minu bihi mufassala kama jaa wa man lam yarid min dzalika tafsilan nu'minu bihi ijmalan. Kemudian kaidah berikutnya adalah juga kalau kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, kisah para nabi secara terperinci, ada yang Nabi kisahkan secara global. Maka tugas kita mengimani yang terperinci tersebut dan mengimani yang global tersebut. Karena sumber kisah terhadap para nabi dan rasul itu hanya ada pada dua, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagiannya mungkin ada pada kisah Israiliyat, dan sudah kita pernah jelaskan dulu di majelis ini tentang bagaimana tugas kita dalam mengimani kisah-kisah dalam kisah Israiliyat. Namun yang jelas dalilnya adalah kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tugas kita berikutnya, konsekuensi kita mengimani para nabi dan rasul, wa na'taqidu annahum ajma'un ballagul balagul mubin wa ma taraku khairan illa dallu umamahum alaih wa la syarran illa hadzadu umamahum min. Tugas berikutnya ma'asyiral muslimin, kalau kita mengatakan saya beriman kepada para nabi dan rasul, adalah kita wajib meyakini bahwasanya seluruh para nabi dan rasul sudah menyampaikan risalah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini tugas kita. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada para nabi dan rasul, baik yang Allah ceritakan secara global atau yang Allah ceritakan secara terperinci, maka tugas kita berikutnya harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa seluruh para nabi dan rasul sudah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya secara sempurna. Tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah mereka sampaikan, dan tidak ada satupun keburukan melainkan sudah mereka larang. Terlebih yang harus kita imani dengan sebenar-benarnya iman terhadap risalah yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang menjelaskan langsung di dalam Al-Quran, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Telah sempurna, ya, pada hari ini kata Allah, telah kesempurnakan agama kalian, agama Islam,
dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam sudah sempurna. Risalah yang dibawa oleh Nabi kepada umatnya sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Tidak perlu kita berinovasi lagi dalam urusan agama, karena memang terlarang ketika kita berinovasi dalam urusan agama. Kalau ada orang yang berinovasi dalam urusan agama, menambah-nambah syariat Allah, mengurang-urangi syariat Allah, maka seakan-akan dia telah menuduh bahwasannya Nabi telah berkhianat, tidak sempurna dalam menyampaikan risalah. Ini penting untuk kita garis bawahi. Seluruh Nabi dan Rasul sudah menyampaikan kepada umatnya secara sempurna. Mereka sudah menyampaikan risalah Allah dengan sebaik-baik penjelasan. Terlebih Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam enggak perlu penambahan, enggak perlu berinovasi dalam urusan agama. Adapun berinovasi dalam urusan dunia, silahkan, bahkan dianjurkan. Karena Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, tapi urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah enggak boleh diutak-atik. Nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurang. Kenapa? Karena Nabi sudah semuanya sampaikan secara sempurna. Karena Allah yang menegaskan langsung di dalam Al-Quran. Mau kita ingkari? Allah yang katakan langsung di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka ini konsekuensinya. Kalau kita katakan saya beriman kepada para Nabi dan Rasul, berarti wajib kita meyakini seluruh para Nabi dan Rasul sudah menyampaikan risalah Allah dengan sempurna kepada umatnya. Wa anna man amana bihim wattaba'ahum faqad sa'ida fi dunya wa akhirah wa man kadzdzabahum wa kafarahum faqad khasira dunya wal akhirah. Kemudian kita diingatkan ma'asyiral muslimin bahwa siapa yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul, siapa yang mengikuti petunjuk mereka, maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka ini menunjukkan kepada kita, siapa yang ingin selamat, ikuti petunjuk siapa? Para nabi dan rasul. Terlebih nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah nabi diutus, ya, maka yang wajib untuk kita ikuti ajarannya siapa? Ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawadi. Kata Nabi, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, mengikuti syariatku, dan juga syariatnya, sunnahnya para khulafaur rasyidin yang 4. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu tentang agama Islam, mereka yang paling tahu tentang pemahaman Islam yang benar, karena mereka duduk langsung, belajar langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Konsekuensi berikutnya, kalau kita katakan saya beriman kepada nabi dan rasul, maka konsekuensi berikutnya yang harus kita imani, wa nu'minu bi annallaha subhanahu wa ta'ala faddala ba'dhan nabiyyina ala ba'din. Tugas kita berikutnya adalah dengan meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan antar satu nabi dengan nabi yang lain. Maksudnya apa? Setiap nabi punya keutamaan yang berbeda-beda, punya kelebihan yang berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya apa? Derajat para nabi itu apa? Berbeda-beda. Ada yang lebih afdol dibandingkan yang lainnya. Oh Ustaz, dari mana keyakinan tersebut? Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merekalah para rasul yang kami utamakan antar satu dengan yang lainnya. Jadi beda kedudukan Nabi Muhammad dengan kedudukan para nabi yang lain. Beda kedudukan Nabi Ibrahim dengan nabi yang lain. Berbeda kedudukan Nabi Nuh dengan nabi yang lainnya.
Masing-masing satu dengan yang lainnya memiliki derajat dan kedudukan yang berbeda-beda. Siapa yang menjelaskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah katakan rasul-rasul kami itu kami lebihkan sebagiannya daripada sebagian yang lain. Kami utamakan sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain. Kemudian Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'dhin, dan sungguh kami lebihkan sebagian para nabi dengan nabi yang lain. Lalu sekarang pertanyaannya, di antara seluruh para nabi dan rasul tadi, siapa yang lebih utama, kan begitu? Siapa yang keutamaannya lebih dibandingkan yang lain? Maka fanu'minu bihadat tafaduli bainal anbiya wa nu'minu anna afdalal anbiya hum ulul azmi minar rusul. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa antar satu nabi dengan nabi yang lain memiliki keutamaan yang berbeda-beda, memiliki kedudukan yang berbeda-beda, Allah lebihkan yang satu dengan yang lainnya, maka kita harus meyakini di antara seluruh para nabi dan rasul yang paling utama adalah para nabi dari kalangan ulul azmi. Siapa para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi? Adalah mereka para nabi dan rasul yang Allah uji dengan ujian yang sangat berat, tapi mereka tetap kokoh memegang prinsip agama. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mudah menghafalnya, kita singkat apa? Nimim. Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini Nabi ulul azmi. Ini 5 nabi yang ujiannya berat, Pak. Seluruh para nabi memang ujiannya berat, karena Nabi mengatakan asaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal amsal. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Sepakat, para nabi dan rasul manusia yang paling berat ujiannya. Tapi dari seluruh nabi dan rasul tadi yang paling berat ujiannya siapa? 5 nabi ulul azmi tersebut. Bagaimana tidak dikatakan berat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun tadi berdakwah? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Nuh. Nabi Ibrahim berdakwah 950 tahun. Selama itu tidak ada yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Bayangkan, Pak, kita dakwah sebulan 2 bulan gak ada yang ngikuti, kesel, Pak, ya, capek, berat. Ini 950 tahun berdakwah, tidak ada yang mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Ditentang, dicaci, dimaki, dihina. Ya, berat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tidak dikatakan berat dakwahnya? Dia harus mendakwahi bapaknya sendiri sebagai pembuat berhala. Yang lebih berat lagi, bapaknya sendiri yang mengusir dirinya, bahkan mengancam dirinya untuk dibunuh oleh bapaknya sendiri. Gimana gak berat? Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya yang mayoritas kaumnya semua menyembah berhala. Bagaimana tidak berat Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau harus dilempar ke dalam api yang panas demi memperjuangkan dakwah tauhid. Bagaimana tidak berat? Allah uji dengan ujian. Kalau sekiranya kita diuji dengan ujian tersebut, kita tidak akan pernah mampu untuk melewati ujian tersebut. Ujian ketauhidan sudah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ujian keteguhan melawan orang tuanya sendiri yang tidak mau beriman sudah bisa lewat. Tapi yang terakhir, ujian cinta kepada anak yang selama ini sudah beliau tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Ketika Allah ingin menguji mana yang beliau dahulukan, cintanya untuk Allah atau cinta untuk anaknya. Ketika Allah perintahkan, ya abati, ketika Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara.
wahai Ananda, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat engkau? Bayangkan 80 tahun Nabi Ibrahim menunggu hadirnya seorang putra yang beliau harap-harapkan untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau, tapi Allah ingin uji sejauh mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Sehingga tidak ada manusia yang diberikan gelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, kecuali hanya ada dua nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak dikatakan ujian yang berat kepada Nabi Musa alaihissalam? Dia harus berdakwah melawan pemimpin yang sangat dolim, bahkan seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk pemimpin yang ada di muka bumi ini. Siapa? Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Berat, Pak. Dari mulai lahir sudah diuji, ya, sampai mau dibunuh. Berat. Nabi Isa alaihissalam juga diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Terlahir dari seorang wanita, Maryam, yang saat itu, ya, kaumnya betul-betul menghinakan beliau karena lahir tanpa seorang ayah. Berat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang juga paling berat ujiannya. Allah banyak sebutkan di banyak ayat betapa beratnya ujian yang dihadapi Nabi SAW. Seorang Nabi selama 40 tahun tidak pernah ada masalah sama kaumnya. Selama 40 tahun dipandang sebagai orang yang terpercaya, orang yang amin, orang yang jujur. Namun tatkala beliau mengatakan sesungguhnya aku seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk memberikan peringatan kepada kalian, maka saat itulah perlawanan-perlawanan, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian dilontarkan kepada Nabi SAW. Semua jenis perlawanan, semua jenis bulian, semua jenis hinaan sudah dirasakan oleh Nabi SAW. Fisik Nabi diganggu, Nabi diancam untuk dibunuh, gigi Nabi sampai patah, pipi Nabi sampai berdarah-darah, bahkan hati Nabi terlukai dengan luka yang sangat dalam ketika dihina oleh para pemimpin di Taif ketika Nabi dakwah di Taif. Sakit hati Nabi SAW. Semua ujian sudah mereka rasakan. Maka Allah angkat derajat mereka dengan diberikan gelar ulul azmi. Maka memberikan pelajaran penting kepada kita. Seberat apapun ujian yang kita terima, belum ada apa-apanya dengan ujian yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW yang betul-betul di sisa hidupnya, ya, beliau betul-betul ingin agar kita umatnya bisa mendapatkan hidayah Islam. Dan sampai kita saat ini alhamdulillah Allah berikan hidayah Islam, ya. Dan itu semua tidak lepas daripada perjuangan yang besar yang dikorbankan oleh baginda Nabi SAW. Maka tugas kita saat ini tinggal jaga hidayah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para nabi ulul azmi ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka, dan dari juga engkau wahai Muhammad, wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibni Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang besar, perjanjian yang teguh. Allah sebutkan 5 nabi ulul azmi tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 7, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kalau kita sudah meyakini bahwa para nabi dan rasul itu derajatnya berbeda-beda, ada yang lebih utama, ada yang tidak lebih utama. Dan yang paling utama dari para nabi dan rasul adalah ulul azmi, 5 nabi dan rasul tersebut. Dan dari 5 nabi ulul azmi tersebut, kita wajib meyakini anna afdhala ulul azmi minar rusul
huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Dari seluruh 5 nabi ulul azmi tadi, yang paling utama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, nabi yang menyempurnakan seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Wa nu'minu annahu sallallahu alaihi wasallam khutimat bihir risalah, dan kita wajib mengimani bahwasanya nabilah yang menutup risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah, seorang Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan Nabi adalah penutup seluruh para nabi. Berarti dari dalil ini jelaslah kalau ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, maka bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut adalah pendusta. Kenapa? Karena Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ila ghairi dzalika minat tafasil al muta'alliqah bil imani bir rusulil kiram. Dan penjelasan yang lainnya secara terperinci yang berkaitan dengan iman kepada para rasul yang mulia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa buku ini memang buku yang ditulis sengaja untuk dipelajari oleh kalangan awam. Tidak dijelaskan secara terperinci. Kalau kita sebetulnya mau bicara tentang iman kepada Rasul, itu cukup panjang pembahasannya. Tapi sekali lagi, bahwa buku Syarh Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz, ini sengaja buku ditulis untuk mudah dipahami oleh kalangan awam, sehingga pembahasannya tidak terlalu melebar. Makanya ketika kita bahas tafsirnya tafsir surah-surah yang pendek, mulai dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Minimal itu diketahui oleh orang awam. Begitu juga tentang rukun iman. Ya, bagaimana kita beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, itu dijelaskan supaya kaum muslimin yang awam minimal mereka mengetahui pokok-pokok yang penting daripada rukun iman. Kemudian kita masuk kepada iman yang berikutnya, yang ini juga sangat penting Bapak-bapak sekalian. Karena pengaruh daripada iman dengan hari akhir ini akan berpengaruh kepada peningkatan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita fahami dengan benar tentang iman kepada hari akhir, maka insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukun iman yang kelima, al-aslul khamis min usulil iman, al-imanu bil yaumil akhir. Setelah kita selesai membahas tentang rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, maka iman berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Wal imanu bil yaumil akhir huwal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Bahwa yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah kita beriman dengan seluruh kejadian yang akan terjadi setelah kematian kita. Maka kalau dari definisi ini sudah bisa diambil benang merah bahwa kalau kita meninggal dunia, urusan sudah selesai atau belum? Belum. Masih ada kehidupan berikutnya yang akan kita lewati. Jadi ini selalu saya ingatkan berulang-ulang, di antara kekeliruan yang sering terjadi, yang sering disampaikan dan tersebar di tengah masyarakat, kalau ada orang yang meninggal dikatakan si fulan telah beristirahat di peristirahatan terakhir. Ini keliru dan sangat keliru.
Kenapa keliru? Karena kalau dikatakan si fulan beristirahat di peristirahatan terakhir, menandakan bahwa setelah dia meninggal tidak ada lagi kehidupan dan peristiwa setelahnya. Padahal kehidupan kita masih panjang. Makanya ma'asyiral muslimin, satu hal yang harus kita ingat, hidup kita di dunia ini singkat, padahal perjalanan kita cukup panjang. Ya, kehidupan kita di dunia ini singkat untuk kita mencari bekal, padahal perjalanan kita setelah kematian itu cukup panjang, butuh bekal yang besar, butuh bekal yang banyak. Maka Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekalah kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir berarti kita beriman dengan setiap kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Mimma ja'a dzikruhu wa tafsiluhu fil kitabi wa sunnah. Dari mana kita bisa mengetahui perjalanan setelah kematian kita? Maka sumbernya adalah kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wal mautu bidayatul yaumil akhir. Ini garis-garis bawahi bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kematian kita adalah awal perjalanan kita menuju hari akhir. Maka mukmin manapun yang sadar, kalau sekiranya kematian yang akan nanti kita hadapi semuanya itu adalah perjalanan pertama sebelum kita masuk hari akhir, maka kita harus mengintrospeksi diri kita, sudah sebanyak apa bekal yang kita siapkan untuk melewati perjalanan-perjalanan yang cukup panjang, melelahkan dan sangat menyulitkan. Oleh karenanya kenapa saya sampaikan tadi di awal, iman kepada hari akhir ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita renungi dan selalu kita ulang-ulang. Karena siapapun yang beriman dengan iman kepada hari akhir itu akan berefek kepada peningkatan ibadahnya kepada Allah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, setelah kita diwafatkan oleh Allah, ya, meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan anak istri yang kita cintai, meninggalkan pasangan yang kita cintai, meninggalkan seluruh yang selama ini kita usahakan di dunia ini dari harta kita, jabatan kita. Siapa yang tidak sedih, Pak? Berat. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat. Berat perjalanan kita, Pak. Terutama ketika sakaratul maut. Makanya Nabi katakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kita lapang, di saat kita banyak rezeki, di saat kita banyak uang, di saat kita sehat, di saat kita punya waktu luang. Kenali Allah supaya Allah mengenali kita di saat masa sulit kita. Di antara masa sulit yang akan dirasakan, kata para ulama, adalah saat sakaratul maut. Berat, Pak. Jangankan kita, baginda Nabi SAW merasakan sakaratul maut yang sangat berat. Apalagi kita yang banyak dosa. Betapa beratnya kita ketika kita harus meninggalkan istri yang kita cintai, anak-anak kita, harta kita yang kita kumpulkan, jabatan yang selama ini kita cari. Berat, Pak. Siapa yang tidak berat? Belum lagi ketika kita datang sakaratul maut, pasti kita pikir, ya Allah, siapa yang akan menjaga keluarga saya, ya Allah? Siapa yang menjaga istri saya nanti, ya Allah? Siapa yang akan menjaga anak-anak saya, ya Allah? Itu pasti terpikirkan oleh kita, Pak. Maka kata Nabi, ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di saat kalian lapang supaya Allah ingat ketika kita sulit. Ketika kita nanti sakaratul maut, Allah ingat kepada kita. Datang malaikat seraya mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Dan ini kita butuhkan. Demi Allah kita butuhkan. Siapa di antara kita yang tidak butuh, Pak? Di saat beratnya kita menghadapi sakaratul maut, datang malaikat menghibur kita seraya mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Harta yang engkau tinggalkan, anak istri yang engkau tinggalkan, siapa yang akan jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya hati kita, plong hati kita, Pak. Ketika kita akan menghadap Allah, datang malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Bayangkan, orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah, saat sakaratulnya maut datang, dia ingat anak istrinya, dia ingat seluruh keluarganya, kemudian tidak ada satupun yang menghibur dirinya. Berat, Pak. Maka disinilah kita butuh apa? Betul-betul mengimani setelah kita meninggal itu belum selesai kehidupan kita, Pak. Bahkan kehidupan kita mungkin akan lebih
sulit. Makanya kata beliau, wal qabru awwalu manazilil akhirah. Dan alam kubur adalah persinggahan pertama kita sebelum masuk alam akhirat. Bayangkan Pak, sudah sakaratul maut berat, kita harus meninggalkan anak istri kita, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, masuk ke alam berikutnya yang juga tidak mudah untuk kita lewati, Pak. Sangat tidak mudah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan oleh Hadi Maula Utsman ibn Affan. Diceritakan oleh Hani, beliau adalah budaknya Utsman ibn Affan. Apa kata beliau? Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatai. Utsman ibn Affan kalau dia sedang berziarah ke pekuburan kaum muslimin, dia berdiri di atas kuburan, dia menangis sejadi-jadinya. Sampai jenggotnya basah dengan air mata yang dia cucurkan. Maka ditanya oleh para sahabat kepada Utsman, tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai Utsman, engkau kalau teringat surga, teringat neraka, engkau tidak nangis. Tapi kenapa setiap kali engkau datang ke pekuburan kaum muslimin, engkau menangis sejadi-jadinya sampai jenggot engkau basah, wahai Utsman? Apa kata Utsman? Sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat persinggahan pertama sebelum kita masuk alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang Allah selamatkan di alam kuburnya, maka keadaan berikutnya akan lebih mudah lagi perjalanannya nanti ketika di yaumul ba'ats, ketika dia dibangkitkan, ketika yaumul mahsyar, ketika yaumul mizan, ketika hari-hari berikutnya sampai hari kiamat, sampai dia dimasukkan ke dalam surga, Allah akan mudahkan, tapi ditentukan keadaannya di mana? Di alam kubur. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang dipersulit oleh Allah di alam kuburnya, maka keadaan berikutnya akan lebih sulit lagi. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau kita selalu ingat hadis ini, apa yang kita siapkan untuk nanti berada di alam kubur? Bukankah setiap kita nanti akan ditanya di alam kubur kita tentang 3 pertanyaan yang itu semuanya kita bisa menjawab saat ini, tapi belum tentu kita bisa menjawabnya di dalam kubur kita. Oleh karenanya selalu saya sampaikan, satu dalil yang menunjukkan kepada kita betapa beratnya yang akan kita hadapi di alam kubur, Pak. Oleh karenanya sebagaimana juga saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, bahwa di antara faidah ta'arruf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kita lapang supaya Allah kenal di saat kita sulit. Makna yang kedua, keadaan yang sulit yang akan kita rasakan yaitu ketika kita berada di alam kubur. Demi Allah berat, Pak. Gimana enggak berat? Kita setiap hari sekarang ketemu anak istri, Masya Allah, ketemu bercanda, tidak ada rasa kesepian, Pak. Kita dimasukkan ke dalam kubur sendirian, gelap. Bukan hanya gelap sendirian, bahkan kita akan mendapatkan himpitan yang sangat luar biasa. Yang kata Nabi SAW, tidak ada satupun yang bisa selamat daripada himpitan alam kubur. Berat, Pak. Kita sendirian, tidak ada yang menghibur kita. Maka ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah, kata Nabi. Kenali Allah di saat kita lapang, Allah akan mengenali kita di saat kita sulit. Kapan kita sulit? Di alam kubur. Sulit, Pak, berat. Kita butuh Allah mengenali kita dengan mengirim malaikat. Seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian dibentangkan surga, kemudian kita lihat betapa indahnya surga. Tapi bayangkan orang-orang yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya, dia mengatakan, ya Allah, tunda hari kiamat, tunda hari kiamat. Kenapa? Di alam kubur saja disiksa dengan siksaan yang luar biasa, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti di api neraka. Berat, Pak. Kehidupan kita belum selesai. Maka ma'asyiral muslimin, terus terang saya tidak tahu ya, perasaan saya itu kesel luar biasa ketika lihat sebuah video yang mengatakan kalau nanti ada malaikat Munkar dan Nakir atau malaikat di alam kubur bertanya, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka, jawab saja, biar selamat saya dari ormas tertentu. Sampaikan saja saya muhibbinya syekh tertentu, kamu akan selamat. Subhanallah. Bayangkan, Pak, ada enggak dulu para sahabat dulu mengatakan, ada enggak Abu Bakar pernah mengatakan, kalau nanti malaikat di alam kubur tanya kepada kalian, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuk, bilang saja kalian mengitu Abu Bakar, kalian akan selamat. Pernah ngomong begitu, Pak?
Kan nggak pernah. Lalu ada orang zaman sekarang dengan lancangnya mengatakan kalau nanti ditanya siapa Rob kalian, siapa Tuhan kalian, apa agama kalian, siapa nabi kalian, nggak usah jawab. Bilang saja saya mencintai Syekh Fulan, saya dari ormas Fulan, pasti langsung selamat. Subhanallah. Terus terang saya keselnya luar biasa dengan orang-orang yang dengan mudahnya mengatakan seperti itu. Pak, bukan apa-apa. Subhanallah. Ya, tidak ada pernah satupun dari para sahabat yang jelas lebih mulia daripada yang saat ini, lebih mulia dari syekh siapapun yang dia sebutkan. Tidak pernah Abu Bakar mengatakan kalau nanti ditanya man rabbuka wa madinuka wa manabiyuk, bilang saja saya pengikutnya Abu Bakar. Enggak pernah, Pak. Lalu sekarang dengan lancangnya mereka mengatakan sebut saja saya dari ormas ini, ormas itu, sebut saja saya pengikutnya ini dan pengikut itu. Subhanallah. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sampai nulis kitab Usulul Thalathah tentang pokok akidah yang berbicara tentang bagaimana supaya kita mampu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, Pak. Berat. Sampai beliau memulai bukunya terlebih dahulu dengan muqaddimah, pentingnya kita memiliki ilmu, ya, kemudian kita barengi dengan amal, kemudian kita barengi dengan dakwah, kemudian barengi dengan sabar. Supaya apa? Supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Lalu sekarang dengan mudahnya orang-orang ya mengatakan hal demikian. Mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dengan mudahnya mengatakan perkataan seperti ini. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan wal qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur persinggahan pertama sebelum kita masuk alam akhirat. Kemudian beliau ingatkan wa man mata qamat qiyamatuhu wa bada'at sa'atuhu. Siapa yang diwafatkan oleh Allah berarti berlaku bagi dia telah terjadi kiamat bagi dirinya. Karena kematian sejatinya kiamat kecil bagi seorang hamba sebelum nanti terjadi hari kiamat yang besar. Artinya apa? Kesempatan kita untuk beramal lagi udah gak mampu, Pak. Akan ada satu waktu di mana kita nyesal, betul-betul menyesal, Pak. Kapan? Saat sakaratul maut datang kepada kita, saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Kenapa? Karena kita udah gak lagi mampu beramal, Pak. Di situ tinggal penyesalan. Kenapa? Karena ketika seorang hamba diwafatkan oleh Allah, berarti sudah terjadi kiamat pada dirinya yang pertama. Artinya apa? Udah gak bisa lagi beramal, Pak. Kebayang, Pak. Ya, kalau yang kita dapatkan tadi digambarkan surga, bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, kita dapatkan nikmat kubur, Allahu Akbar, itu sudah nikmat. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia meninggal ditunjukkan, diperlihatkan tempatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang beriman berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hari kiamat, percepat hari kiamat, percepat hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan di alam kubur. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ketika kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat tersebut, dan kita mendapatkan nikmat kubur dan bukan adab kubur. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah adzan isya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita jelaskan bahwa kematian adalah awal daripada kiamat yang akan menimpa kepada kita. Artinya satu keadaan di mana kita tidak mungkin lagi untuk beramal. Yang tersisa adalah bagaimana kita bisa menuai apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia. Jika kebaikan yang kita tanam, kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika keburukan yang selama ini kita tanam di dunia, maka keburukanlah yang akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita dijelaskan oleh penulis tentang secara singkat rangkaian-rangkaian kehidupan kita setelah kematian kita.
Ma'asyiral muslimin, kita tidak jelaskan ini secara detail, tapi bayangkan ini menunjukkan kepada kita perjalanan kita itu berat, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat berat. Kita betul-betul butuh bekal. Kalau kita tidak punya bekal, berat, Pak. Bayangkan kata beliau, fal imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir maksudnya huwal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Kita mengimani akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Bada'an min fitnatil qabri wa adabihi wa na'imi. Dimulai dari fitnah kubur. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Kehidupan kita dimulai setelah kita meninggal, kita akan dimasukkan ke dalam alam kubur, kita akan hidup kembali di alam kubur, Bapak Ibu sekalian. Nanti Allah akan kembalikan ruh kita. Setelah Allah cabut ruh kita dari dunia, Allah kembalikan di alam kubur. Maka keadaan kita hanya ada dua, tidak ada yang tiga. Imma dapat fitnah atau nikmat kubur, atau na'udzubillah kita mendapatkan adab kubur. Oleh karenanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan kita setiap kali selesai kita tasyahud akhir, kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kenapa kita diajarkan setiap tasyahud kita diperintahkan baca doa ini? Karena memang berat keadaan kita nanti dalam kubur, sangat-sangat berat, Pak. Berat, Pak. Ya, himpitannya berat. Gelap alam kubur sangat berat, sangat-sangat berat. Belum tentu ada jaminan kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Berat. Ya, maka perjalanan kita dimulai dari fitnah kubur, nikmat kubur atau adab kubur. Thumma yakunu ba'da dzalika min umur. Kemudian setelah itu maka terjadilah hari kiamat. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kita pada fase berikutnya, minal ba'tsi wan nusyur. Masuk hari kebangkitan. Setiap kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang sama, Pak. Mau Anda sekarang orang yang kaya sekalipun, mau Anda jabatannya paling tinggi saat ini pun di dunia, mau Anda punya pasangan yang paling banyak pun di dunia, mau Anda punya anak paling banyak pun di dunia, setiap kita ketika dibangkitkan oleh Allah sama kondisinya, tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki dan tidak dikhitan. Semua kita sama. Lalu apa yang mau kita banggakan, Pak? Dengan dunia kita. Kita bangga dengan harta kita yang banyak saat ini. Sama nanti kita di akhirat, Pak. Mau kita bangga dengan jabatan kita yang tinggi. Sama kita nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun. Karena kita sejatinya orang yang fakir di hadapan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita banggakan, Pak? Semua yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan. Allah ingatkan pada yaumul ba'ats, ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya apa-apa. Allah kembalikan kita dalam keadaan semula ketika kita dilahirkan. Bukankah ketika kita dilahirkan kita nggak pakai satu kain pun, kita nggak pakai alas kaki, kita nggak dalam keadaan berkhitan pun ketika kita dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Apa yang mau kita banggakan saat ini? Kalau bukan amal soleh yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan yaumul ba'ats. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dahulu tidak percaya dengan adanya yaumul ba'ats. Mereka, Allah Subhanahu wa taala nyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang kafir dahulu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kata mereka, bagaimana mungkin orang sudah diciptakan, sudah meninggal kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian Allah katakan, qul bala wa rabbi, demi Allah betul-betul la tub'atsunna, mereka betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah nyatakan betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah. Bahkan Allah katakan, wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Menciptakan manusia dari awal saja mudah, apalagi mengulang penciptaan mereka yang kedua. Itu mudah bagi Allah. Maka ma'asyiral muslimin, setelah kita wafat, masuk ke alam kubur, terjadi hari kiamat, kemudian adanya namanya yaumul ba'ats. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qiyam baina yaday rabbil alamin. Ini juga keadaan yang tidak mudah ma'asyiral muslimin. Setelah masing-masing kita dibangkitkan oleh Allah, berkumpul, masing-masing kita akan berhadapan satu demi satu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Demi Allah ini juga tidak mudah. Bayangkan Pak, kita akan berhadapan dengan Allah, Rabb yang maha adil, Rabb yang mengetahui seluruh perkara yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Kalau sekarang banyak aib-aib kita yang Allah tutup, kelak Allah tahu apa yang pernah kita lakukan. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap hamba akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, Pak. Kita semua akan diajak bicara sama Allah. Kalau Allah tutup aib-aib kita sekarang di dunia, Allah tahu semua aib-aib kita. Kita akan berhadapan dengan Allah setiap menitnya, setiap detiknya, maksiat yang pernah kita lakukan Allah akan tanya semua. Berat. Kita butuh pertolongan Allah saat itu. Bayangkan Pak, kita akan ditanya satu persatu. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara diri kita dengan Allah. Satu persatu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kemudian saat itu datang keadaan berikutnya, yaumul mahsyar. Kita akan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Berat. Bagaimana tidak berat mahsyarul muslimin? Matahari jaraknya hanya 1 mil. Panasnya sangat luar biasa. Kalau kita saat ini merasakan panas yang luar biasa di dunia, belum seberapa. Itu baru hembusan api neraka yang Allah hembuskan ke dunia. Bagaimana dengan panasnya api neraka yang akan kita rasakan? Matahari hanya jaraknya 1 mil di atas kepala kita. Berat. Perjalanan kita masih panjang. Setelah yaumul mahsyar, maka setiap kita akan mengalami yang namanya yaumul mizan. Amal kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah akan berlaku di sana. Kalau sekarang kita didapatkan di dunia banyak ketidakadilan, maka di akhirat Allah akan berikan keadilan yang seadil-adilnya. Amal soleh kita, amal keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai ma'asyiral muslimin, masuk yang namanya sirat. Ini juga berat. Kita harus melewati sebuah jembatan yang sangat berat, yang di bawahnya terdapat api neraka. Belum selesai ma'asyiral muslimin. Berikutnya adalah setiap kita akan menerima lembaran catatan amal soleh kita. Fa'akhidun kitabahu bil yamin wa akhidun kitabahu bishimal. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maka termasuk orang yang beruntung, dan nanti akan ada yang mengambil buku catatannya dengan sebelah kiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Belum selesai ma'asyiral muslimin, barulah nanti akan ditentukan akhir daripada perjalanan hidup kita, surga atau neraka. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diselamatkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belum selesai dari pembahasan terkait dengan iman dengan hari akhir. Ini baru sebagian kita jelaskan, dan tentu yang kita jelaskan ini secara singkat, tidak kita jelaskan satu persatu bagaimana keadaan yaumul ba'ats, apa dalil-dalilnya, bagaimana setiap kita akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kita tidak jelaskan bagaimana keadaan yang sangat mengerikan pada yaumul mahsyar, tapi setidaknya ini memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa kehidupan kita setelah kematian kita belum selesai. Perjalanan kita masih panjang. Maka kita butuh bekal. Kalau sekiranya kita tahu kita akan safar ke sebuah tempat yang sangat jauh, maka tentu kita akan mempersiapkan persiapan tersebut sebaik-baiknya. Kita akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Maka perjalanan yang akan kita tempuh, demi Allah, perjalanan yang sangat panjang, butuh bekal yang cukup, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan kita sampai betul-betul Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan kita untuk melalui perjalanan-perjalanan kita setelah kematian, dan mudah-mudahan apa yang kita ingatkan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, agar kita betul-betul semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih kita bahas sedikit terkait dengan iman kepada hari akhir. Kemudian kita insyaallah akan lanjutkan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab tersebut, insyaallah baru kita masuk kepada aqsamut tauhid, pembagian tauhid yang 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kemudahan,
ditakdirkan oleh Allah untuk bisa belajar bersama dan menyelesaikan kitab ini sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.